Hai, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam gadget yang kita pakai tiap hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal mecahin kode dunia digital bareng-bareng, mulai dari cara komputer mikir, sampai gimana caranya biar kita tetap aman pas online. Yuk kita mulai! Kedengarannya aneh ya pertanyaannya. Bikin video sama otaknya komputer kayaknya nggak nyambung sama sekali. Tapi percaya deh, nanti di akhir kamu bakal lihat benang merah yang nyambungin semuanya. Dan ini kunci buat ngertiin teknologi di sekitar kita. Oke, sebelum kita bongkar isi komputernya, kita perlu paham dulu cara berpikir yang jadi dasarnya. Ini bukan soal jadi robot loh, tapi soal mecahin masalah dengan cara yang pintar dan efisien. Coba dibayangin, pas kamu disuruh bikin video, kamu nggak mungkin kan langsung rekam aja gitu. Pasti kamu pecah-pecah tugasnya, cari info dulu, bikin slide-nya, rekam suara, baru diedit. Nah, dalam dunia komputer, cara mikir runut kayak gini tuh ada nama kerennya, dekomposisi. Ini adalah langkah pertama dari cara berpikir komputasi. Berikutnya, pengenalan pola. Coba ingat-ingat tugas sekolah deh, biasanya formatnya gitu-gitu aja kan? Ada judul, ada deadline, ada instruksi. Nah, karena kamu udah kenal polanya, tugas baru pun jadi lebih gampang dikerjain. Komputer juga gitu loh. Dia selalu cari pola biar bisa kerja lebih cepat dan efisien. Jadi, intinya gini, berpikir secara komputasi itu bukan berarti kita jadi kaku kayak mesin. Justru, ini adalah skill super kita sebagai manusia buat mecahin masalah yang ribet, entah itu pas lagi ngoding atau pas lagi ngerencanain proyek sehari-hari. Oke, sekarang kita udah ngerti cara komputer berpikir. Yuk, saatnya kita intip dalamannya dan lihat isinya ada apa aja. Kita lanjut buat ngebongkar gimana semua ini dirakit. Di level paling dasar dari semua hal digital, ada yang namanya bit. Anggap aja ini kayak huruf alfabetnya dunia digital. Setiap foto, lagu, atau dokumen yang kamu punya, itu sebenarnya cuma gabungan miliaran saklar super kecil yang posisinya nyala alias angka 1 atau mati alias angka 0. Simple banget, tapi semua keajaiban digital berawal dari sini. Kalau komputer itu sebuah tim, nah inilah kaptennya, CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak dari semua operasi. Setiap kali kamu ngeklik, ngetik, atau buka program, semuanya diatur dan dieksekusi sama komponen kecil yang super kuat ini. Dan di dalam si otak ini, ada dua manajer utama. Pertama, unit control. Tugasnya kayak pengatur lalu lintas udara. Mastiin data yang benar pergi ke tempat yang benar di waktu yang pas. Terus ada Aliu, si jagoan matematika, yang ngerjain semua hitung-hitungan dan perbandingan logika. Kalau CPU itu otak logikanya, nah GPU ini jiwa senimannya. GPU, atau Graphics Processing Unit, ini yang tanggung jawab sama semua tampilan keren yang kamu lihat di layar. Dari mulai icon di desktop sampai efek visual di game, itu semua kerja kerasnya GPU yang menggambar ulang gambar-gambar rumit dengan kecepatan super. Terus, gimana caranya semua komponen hebat ini bisa saling ngobrol? Lewat bus system. Bayangin aja, ini kayak jaringan jalan tol super cepat di dalam komputer yang ngejamin data bisa ngalir lancar dari CPU ke RAM, dari GPU ke layar, dan kemanapun tujuannya. Sekarang kita bahas soal penyimpanan data. Ada dua jenis utama. HDD itu kayak lemari arsip jadul. Kapasitasnya gede dan harganya murah, tapi butuh waktu buat nyari file karena ada piringan yang muter. Nah, lawannya itu SSD. Ini lebih kayak perpustakaan digital. Aksesnya instan, nggak berisik, dan jauh lebih ngebut karena pakai chip. RAM itu ibaratnya meja kerja komputer kamu. Semua aplikasi dan file yang lagi kamu buka ditaruh di sini, biar CPU bisa ngambilnya cepat. Tapi, sama kayak meja kerja yang diberesin pas pulang kantor, semua isi RAM bakal hilang begitu komputernya dimatiin. Kamu mungkin mikir RAM itu udah cepat banget, tapi buat CPU, nungguin data dari RAM itu kadang masih berasa lama. Karena itu, ada satu lapisan memori lagi yang kecepatannya luar biasa. Nah, ini dia, Memory Cache. Anggap aja ini asisten pribadinya CPU yang super gesit. Dia nyimpen data-data yang paling sering dipakai. Jadi CPU nggak perlu jalan jauh-jauh ke RAM. Inilah salah satu rahasia kenapa komputer zaman sekarang rasanya cepat banget. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, gimana kita pakai pengetahuan ini buat hidup lebih cerdas dan aman di dunia yang makin terhubung ini? Yuk kita lihat penerapannya. Coba deh, lihat grafik ini. Ini nunjukin betapa cepatnya kita jadi makin bergantung sama platform digital. Cuma dalam seminggu, pengguna situs belajar online di sebuah sekolah bisa naik lebih dari 2 kali lipat. Inilah cerminan dunia kita sekarang.
Nah, ini situasi yang sering banget kita alamin. Kamu download aplikasi Simple, tiba-tiba dia minta izin akses ke kontak, lokasi, bahkan kamera. Padahal aplikasinya cuma buat baca artikel. Ini adalah momen penting di mana kita harus mikir kritis. Kira-kira apa yang harus kita lakuin? Jawabannya ada di pemahaman kita soal ancaman. Ada yang namanya malware, itu kayak penyusup diam-diam yang bisa nyuri data kamu. Terus ada phishing. Ini penipuan yang coba ngejebak kamu, biasanya lewat email atau pesan palsu yang ngaku-ngaku dari pihak resmi. Dua-duanya sama bahayanya. Terus gimana cara ngelindungin diri? Nah, ini dia tameng digital kamu. Pertama, pakai password yang kuat dan beda-beda buat tiap akun. Kedua, aktifin autentikasi 2 langkah. Dan yang paling penting, selalu waspada. Kalau ada permintaan data yang rasanya aneh, kemungkinan besar itu emang aneh. Nah, sebagai bonus, yuk kita pakai cara pikir kita buat mecahin masalah umum. Pernah kan grafik di Word jadi error karena file Excel-nya kamu pindahin? Jangan panik, jangan bikin ulang. Cukup pakai fitur buat nyambungin lagi ke file Excel di lokasinya yang baru. Simple, efisien, dan cerdas. Pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di dalam komputer pas kita lagi asyik ngegame atau ngerjain tugas? Ternyata isinya tuh, lebih seru dari sinetron loh. Yep, benar banget. Hari ini kita bakal bongkar semua rahasia dan drama di balik layar komputer. Anggap aja kita lagi ada di kelas komputer paling asik sedunia. Jadi, siap-siap ya. Oke, babak pertama dimulai. Yuk, kita kenalin sama 2 karakter utama dalam drama ini, sang otak dan ingatannya. Siapa aja sih mereka? Nah, kenalin, ini dia protagonis kita, CPU. Coba bayangin deh, dia ini pekerja paling keras di dalam komputer. Nggak pernah berhenti ngolah semua perintah yang kita kasih. Bener-bener deh, si paling sibuk. Haha, analogi dari Raka ini pas banget ya kan? CPU itu emang persis kayak ketua kelas. Super sibuk, kerjaannya numpuk, tapi jarang dapat pujian. Bener nggak? Malah seringnya disalahin kalau komputernya tiba-tiba lemot. Jadi, intinya gini, CPU atau Central Processing Unit itu benar-benar otaknya komputer. Pokoknya, semua yang kalian klik, ketik, atau jalanin, nah, dia inilah yang mikirin dan ngerjain semuanya. Oke, kita lanjut ke karakter berikutnya nih. Kenalin, ini RAM. Dia ini si pelupa yang super cepat. Loh, kok pelupa? Nah, ini dia nih bagian serunya. Analogi Raka ini, kena banget di hati ya. Persis kayak teman yang janji, besok gue bayar utang. Besoknya amnesia total. Nah, RAM itu kerjanya gitu. Dia nyimpen informasi, tapi cuma buat sementara waktu aja. Jadi, secara teknis, RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Gampangnya, dia itu meja kerja sementara. Begitu komputernya dimatiin, semua data di dalamnya langsung hilang. Bener-bener amnesia total kan? Oke, drama berlanjut ke babak berikutnya. Dan kali ini adalah pertarungan sengit. Sebuah duel antara 2 kubu penyimpanan data. Siapa lawan siapa? Yuk kita lihat. Nah, ini dia duelnya. Di satu sisi ada HDD, si hard disk drive. Kerjanya tuh kayak bapak-bapak naik motor pelan-pelan sambil nyari alamat. Santai banget. Di sisi lain ada SSD, Solid State Drive. Dia ini kayak anak SMA pulang sekolah ngebut 80 km per jam. Kebayangkan beda kecepatannya? Jauh banget. Habis nonton duel kecepatan, sekarang kita masuk ke jantungnya komputer. Pusat dari semua gosip dan komunikasi. Komponen yang, nyatuin semua karakter yang udah kita kenal tadi. Dan inilah dia, motherboard, alias si ratu gosip. Loh, kenapa gitu? Ya karena semua lalu lintas data, semua informasi yang mondar-mandir antar komponen wajib lapor dulu ke dia. Dia ini pusatnya gosip. Tepat banget, Raka. Motherboard itu ibaratnya panggung utama tempat semua komponen nongkrong dan ngegosip. Tanpa si ratu ini, ya nggak bakal ada komunikasi, nggak ada drama. Coba kita lihat, siapa aja sih yang ngegosip di motherboard ini? Ada si ketua kelas CPU, si pelupa RAM, terus ada tim cepat dan lambat SSD/HDD. Bahkan keyboard, mouse, monitor, semuanya ngumpul di sini. Motherboard ini benar-benar tempat semua aksi terjadi. Dramanya belum selesai. Nggak lengkap kalau nggak ada 2 geng ini. Satu geng tugasnya ngasih perintah, satu lagi tugasnya nampilin hasil. Yuk kita kenalan sama mereka. Gampang kok bedainnya. Ada geng input, isinya keyboard sama mouse. Tugas mereka itu ngomong ke komputer, ngasih perintah. Terus ada geng output, kayak monitor sama speaker.
Tugas mereka ngejawab omongan kita, nampilin hasilnya. Bener banget Raka. Pas kamu ngetik di keyboard, itu kan input. Nah, tulisan yang muncul di monitor, itu outputnya. Simple kan? Kerjasama yang solid antara dua geng ini. Nah, setelah nonton semua drama tadi, kayaknya seru nih kalau kita uji pemahaman dikit. Tenang, cuma teka-teki cepet-cepetan aja kok. Oke, teka-teki pertama, siap ya? Satuan data paling kecil yang isinya cuma angka 0 atau 1, apa namanya? Jawabannya adalah BIT. Betul, anggap aja BIT ini abjadnya bahasa komputer, dasar dari semua data digital. Lanjut, teka-teki kedua. Ingatkan dual kecepatan tadi? Nah, media penyimpanan yang pakai magnet, sifatnya permanen, dan piringannya muter-muter. Apa ayo? Yaps, betul lagi. Hard disk atau HDD. Si bapak-bapak yang jalannya pelan tapi pasti itu, dia yang nyimpen data kita buat jangka panjang. Jadi kesimpulannya apa nih? Ternyata benar kata Raka ya, komputer itu dengan segala kerumitannya mirip banget sama kehidupan sekolah. Penuh drama, ada yang super sibuk, ada yang pelupa, ada juga biang gosipnya. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat dipikirin. Jadi, lain kali komputer kalian lemot, coba deh tebak, kira-kira komponen mana ya yang lagi bikin drama?